Indonesia dan baru pakai aplikasi Zahir dengan Pak Hasim. Salam kenal, Ibu Nima. Terima kasih banyak. Oke, saya share screen ya. Oke, teman-teman, eh, mudah-mudahan layar saya udah kelihatan ya. Hari ini saya diminta sharing eh, dengan tema Grow with Direction. Bukan sekedar cepat, tapi eh, punya arah gitu. Mungkin sebagai background, perkenalkan saya Muhammad Ismail. Saya saat ini sebagai CEO di PT Zahir International. Saya juga aktif di beberapa asosiasi di Kadin, di fintech, di asosiasi fintech syariah juga. Lalu juga aktif di beberapa forum, termasuk menjadi mentor di beberapa startup ya. Oke, mungkin ini ada Pak Bambang Sudarsono, BTT Saga Multazam Utama, Cempaka Putih, Jakarta. Salam kenal Pak Bambang, dengan saya Muhammad ya. Oke, kita bicara mengenai eh, grow with direction ya, bagaimana bertumbuh dengan arah yang clear. Saya kebetulan sekalian sharing, kebetulan bertemu dengan beberapa perusahaan di tahun ini yang kebetulan eh, juga pengguna Zahir sekaligus, dan eh, ada beberapa momentum di mana saya melihat bahwa ternyata bertumbuh tanpa arah itu eh, pada saat yang sama akan memberi beban gitu pada organisasi, sehingga kita ngeliat contohnya adalah, atau kondisinya biasanya tanda-tandanya adalah perusahaan mengalami stagnansi ketika bertumbuh, dan itu salah satu kondisi di mana ketika perusahaan sedang bertumbuh tanpa arah ya. Di di kesempatan malam ini saya mungkin akan membahas dua hal paling penting dari beberapa fundamental strategi, dan saya sebagai pembukaan, saya selalu menyampaikan di setiap sesi seperti ini bahwa kita nganggap, atau saya melihatnya, bahwa bisnis itu adalah sebuah perang yang penting banget untuk kita menangkan, dan tentunya ada banyak atau ada beberapa pilar yang penting untuk kita persiapkan sebagai fondasi agar strategi kita punya fundamental yang kuat dan memastikan kita bisa menang di setiap peperangan. Oke, oke. Oke, di layar terlihat ya, di sini ada data dari McKinsey yang menunjukkan bagaimana sebuah organisasi yang melakukan dua hal yang berbeda ya. Satu incremental changes, yang satu fundamental disruption. Nah, lingkaran itu menunjukkan resiko apa namanya, uncertainty itu seberapa besar itu ya, lebarnya kanan kiri. Dan ternyata kalau kita lihat incremental changes sama fundamental disruption, sebenarnya resikonya mungkin hampir-hampir sama, tapi ketika kita bicara mengenai innovation, ya, ketika kita melakukan inovasi yang sifatnya fundamental disruption, maka potensi atau growth potensialnya, lingkarannya lebih besar. Ini artinya bahwa perusahaan yang melakukan fundamental disruption, terus melakukan inovasi, punya potensi untuk bertumbuh lebih besar dibanding yang tidak melakukan disruption, sehingga, atau inovasi, sehingga kita bilangnya, atau saya bilangnya, disruption is the new form, the new norm. Jadi kita nggak bisa lagi lepas dari yang namanya disruption, perubahan yang begitu cepat. Kita kerasanya kemarin baru saja COVID ya.
COVID di 2020, hari ini 2025, ada begitu banyak sekali perubahan, eh, landscape persaingan bisnis kita banyak yang berubah. Ketika COVID, situasinya mendorong begitu banyak perusahaan harus mengadopsi teknologi untuk bisa beradaptasi dengan situasi kerja yang berbeda. Dan pada saat itu mungkin semua berpikir arahnya akan online, semua digitalisasi akan luar biasa. Yes, itu terjadi, tapi ketika 2022, 23, 24, ternyata ada perubahan lagi gitu, landscape-nya berubah lagi, bahwa offline tetap punya daya tarik, beberapa landscape bisnis berubah, terus ada terjadi perang Ukraina Rusia, lalu ada juga eh, perang di Palestina, ya, pendudukan oleh Israel di Palestina. Somehow itu membuat begitu banyak hal berubah di landscape persaingan, di industri, supply chain, termasuk kalau yang terakhir bagaimana kebijakan tarif di Presiden Donald Trump terhadap begitu banyak negara di dunia, dan itu tentunya akan mempengaruhi lagi bagaimana landscape persaingan akan terjadi. Nah, challenge kita di situasi saat ini yang kita lihat bahwa perubahannya semakin cepat, maka setiap organisasi dipaksa untuk punya kemampuan ambidextrous. Ambidextrous artinya tangan kanan dan tangan kirinya punya kemampuan bekerja, kemampuan ngangkat beban, kemampuan beraktivitas yang kemampuannya sama. Jadi punya kemampuan untuk exploitation, jadi existing bisnisnya kita harus bisa explore, terus lalu exploration di saat yang sama harus membantu kita di organisasi memahami apa yang sedang terjadi, perubahan apa yang sedang terjadi, sehingga ini akan membuat organisasi kita akan terus beradaptasi. Hari ini ada dua hal yang akan saya bahas ya. Jadi dari 5 framework mengenai fundamental strategi, maka karena bicaranya mengenai arah, maka ada 2 poin penting yang akan saya bahas. Di sini adalah bagaimana kita memilih medan perang. Ya, memilih medan perang. Apa sih memilih medan perang? Sebenarnya memilih medan perang itu lebih kepada bagaimana kita memahami industri, kita memahami landscape, kita memahami micro economic environment, terus kita juga bisa melakukan bagaimana segmentasi di industri kita. Ya, nah memilih medan perang ini salah satu hal yang saya sering banget ketemu, ini jadi challenge di banyak organisasi ketika ingin bertumbuh secara eksponensial. Apa tanda-tandanya bahwa company punya isu memilih medan perang adalah ketika ditanya, mendeskripsikan siapa sih sebenarnya customer-nya. Kalau udah kata-katanya, customer saya adalah semua yang, nah kata-kata keyword semua itu biasanya membuat atau memberikan tanda kepada saya bahwa company ini tidak cukup clear untuk memahami di mana medan perang mereka yang sesungguhnya. Hari ini kita mesti sadar bahwa market tuh terus terfragmentasi. Jadi kalau dulu mungkin kita cukup bilang saya jualan kopi untuk pecinta kopi, itu mungkin titik selesai gitu. Tapi hari ini nggak cukup. Saya jualan kopi untuk mereka yang ingin kerja remote, mereka pengen kerja WFH dengan koneksi internet yang bagus, kopinya affordable dan seterusnya. Semakin semakin terfragmentasi, kita ngomongin ayam goreng dengan segala macam variannya, dengan segala macam brandnya. Hari ini ada banyak sekali, dan situasi itu membuat kita harus jeli memahami bagaimana kita melihat market, bagaimana kita melakukan segmentasi, lalu bagaimana kita memilih target market yang spesifik, yang sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi kalau bisnis itu adalah perang, maka tugas kita adalah mengenali medan tempur, dan ketika kita bicara medan tempur, maka itu sama dengan kita tahu persis gak sih siapa musuh kita, siapa target kita, dan apa senjata kita. Dan ini pertanyaan basicnya adalah gimana sih caranya mendefinisikan medan perang pertempuran dengan baik?
Betul. oh di sana ada gunung, di sana ada lembah, di sana ada sungai, di sana ada hutan. Kita perlu gambarkan dengan clear agar di Betul. organisasi kita tahu persis bagaimana membidik siapa yang harus dibidik dan senjata apa yang paling sesuai dengan medan perang yang kita pilih. Nah, di banyak case eh, kunci awal memenangi peperangan adalah tentunya memahami peta pertempuran. Dan ketika kita ngomongin bisnis gitu, di kategori apapun yang kita masuk, sebenarnya kita di era ini sedang memasuki wilayah perang yang sangat kompleks. Secara umum begitu. Kita kalau sebut tadi saya bilang ayam goreng, ada berapa sih ayam goreng yang kita kenal hari ini? Ada KFC, ada McD, ada ayam Suharti, ada The Besto, ada Hisana, ada apa lagi? Ada ayam goreng Saudi, ada ayam goreng Saudi sekarang. Terus ada ayam goreng banyak lagi brand-brand yang lain. Dan ketika kita ngelihat itu segmen yang luar biasa luas, pertanyaannya adalah di setiap segmen customer itu punya kesamaan tertentu dan tugas kita sebagai sebagai bisnis adalah pertama melakukan segmentasi. Kenapa sih segmentasi perlu kita lakukan? Oke, nanti kita bahas ya. Nah, bisnis itu kita ketika memilih atau masuk ke market, itu sama dengan kita masuk ke medan market yang wilayahnya sangat luas, lalu ada multi konflik, bisa jadi memperebutkan harta karun yang juga berbeda. Hari ini misalnya kita lihat, apakah ayam The Besto berkompetisi langsung dengan ayam goreng Saudi gitu? Apakah Hisana bersaing langsung dengan ayam goreng Suharti? Nah, tentu tidak karena mereka punya target market dari segmen-segmen yang begitu luas. Dan hari ini karena kan kita grow with direction ya. Grow with direction itu adalah pertama bagaimana kita fokus memilih segmen market yang fit ya, memilih segmen market yang fit, spesifik, sesuai dengan kemampuan kita untuk memenangkan peperangan. Dan kalau kita memilih medan pertempuran yang spesifik, artinya kita mempersempit area persaingan, mempersempit area medan perang. Pertanyaan saya, lebih mudah mana berperang di medan yang luas atau berperang di medan yang sempit? Lebih mudah mana berperang di medan yang homogen? Oh, saya berperangnya di laut atau masuk ke medan perang yang medannya heterogen. Peperangannya di laut juga, di darat juga, di udara juga, di hutan juga, di padang pasir juga. Tentu akan lebih konflik. Dan di setiap wilayah atau medan perang selalu ada dua elemen penting. Satu, harta karun yang diperebutkan ya, lalu musuh dan kompetitor. Semakin spesifik area atau segmen yang kita pilih, medan perang yang kita pilih, maka tentunya di area itu atau di segmen spesifik itu akan melahirkan atau kita bisa mengidentifikasi siapa sebenarnya ring satu kompetitor kita. Kompetitor akan ada banyak ya, sampai ke substitute produk itu juga kompetitor. Jadi kalau misalnya ditanya apakah eh, apa ya misalnya ya, apakah KFC bersaing dengan ayam Suharti? Apakah KFC bersaing dengan bakmi GM? Apakah bakmi GM bersaing dengan Stick 21 misalnya? Nah, itu di segmen yang berbeda tentunya mereka substitute produk yang bisa jadi itu bersaing secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, di segmen ini ketika kita bicara memilih medan perang, ya, direction yang paling clear, fokus yang paling utama yang harus diberesin adalah menentukan segmentation, targeting, dan positioning. Apa itu? Nah, kira-kira landscape-nya seperti ini. Kalau tadi kita ngomongin medan perang, yang paling luas adalah kita memahami makroekonomi environment-nya itu kira-kira seperti apa sih? Ada nggak sih aturan atau kebijakan negara
atau kondisi politik yang bisa mempengaruhi. Lalu yang kedua, ini kita masuk ke industri apa sih? Ada yang industri F&B, ada yang industri yang mungkin mining, ada yang industri yang oil and gas, ada yang manufacturing, dan seterusnya. Lalu baru kita tentukan segmentasinya. Segmen itu ada banyak sekali. Nanti metodenya kita akan bahas. Lalu targeting memilih satu segmen spesifik atau beberapa segmen spesifik dan bagaimana kita melakukan positioning. Ini adalah medan perang yang dimaksud dari tadi. Ketika kita ngomongin segmentation, segmentation tuh sebenarnya kenapa sih ini jadi penting banget? Karena segmentation sebenarnya kita sedang mengelompokkan calon pembeli atau calon customer kita ke dalam grup, ya, ke dalam satu grup berdasarkan kebutuhan yang sama atau respon yang serupa terhadap suatu tindakan pemasaran. Contoh, kalau kita ada di satu kolam isinya ada ikan, terus ada udang di satu kolam, ya, di satu kolam ada ikan, ikannya macam-macam, terus ada udang, ada cumi, ada ubur-ubur, lalu kita kasih pancingan, misalnya kita kasih pancingan makanan berupa cacing gitu. Apakah semua makhluk tadi yang berbeda-beda akan merespon hal yang sama nggak? Asumsikan bahwa tadi pancingan cacing itu adalah iklan kita, promosi-promosi kita, promo-promo kita, produk kita. Apakah mereka akan memberikan reaksi yang sama atau tidak? Nah, semakin homogen satu kelompok, satu segmen, ketika kita melakukan satu aktivitas pemasaran, maka potensi responnya, rata-rata respon dari semua pihak yang ada di segmen itu relatively bisa serupa. Relatif artinya apa? Kalau saya modalin iklan 1 juta rupiah ke satu segmen yang homogen, maka 1 juta rupiah ini iklan saya mungkin bisa muncul di 1.000 orang yang semuanya butuh atau lagi kepikiran nyari ayam goreng, dan iklan saya ayam goreng. Artinya apa? Potensi responnya mereka akan relatif sama. Sehingga ketika kita menghitung marketing cost, maka marketing cost-nya akan menjadi lebih efisien. Ketimbang kalau saya menghabiskan uang 1 juta di satu kolam yang tidak ada segmentasi, ya, sehingga potensi respon mereka itu bisa jadi berbeda-beda dan itu akan membuat marketing expense kita itu menjadi sangat mahal, ya, atau tidak efisien. Nah, gimana caranya mengelompokkan medan perang atau melakukan segmentasi? Ini yang paling umum tuh kalau misalnya kita ditanya, siapa sih customer-nya? Oh, customer saya tuh ibu-ibu umur 40 sampai 60, tinggalnya di suburban di pinggiran kota gitu. Itu yang paling umum. Nah, ini contoh ya. Ini penjelasannya, segmentasi bisa dilakukan berdasarkan demografis tadi, berdasarkan gender, laki perempuan, pendapatan, mungkin income-nya di atas 10 juta atau di bawah 20 juta, terus ukuran keluarga, ada yang mungkin keluarga kecil, ada yang keluarga besar, berdasarkan tingkat pendidikan, ras, kebangsaan, pekerjaan, bisa jadi dia pengusaha atau dia karyawan swasta atau dia PNS, itu berdasarkan demografis. Bisa jadi juga kita melakukan pengelompokan segmentasi berdasarkan geografis. Oh, di wilayah tertentu, di negara tertentu, di area tertentu, di kota tertentu, di kabupaten tertentu. Atau bisa juga kita melakukan pengelompokan pasar berdasarkan behavior. Memilih pelanggan yang perilaku penggunaan mereka terhadap produk atau layanan itu sama. Kebiasaan pembelian mereka, seperti membeli hanya pada acara-acara khusus, ulang tahun, atau hari libur, lebaran, itu behavior. Atau kita juga bisa melakukan pengelompokan segmen market berdasarkan psikografis. Ya, memilih berdasarkan keyakinan, nilai-nilai, gaya hidup, status sosial, dan aktivitas atau minat-minat tertentu. Oke, suara saya kedengeran ya? Sorry, saya
Terdengar jelas, Mbak. Oke. Oke. Oke, selanjutnya kita lihat sekarang. Pertanyaannya adalah jika kita bisa mengelompokkan customer berdasarkan demografis, geografis, behavior, dan psikografis, lalu yang mana yang harusnya atau bagaimana kita melakukan pengelompokan? Ini contoh. Coffee shop behavior segmentation. Jadi ini kalau kita kelompokkan customer coffee shop berdasarkan behaviornya mereka. Oke, perilaku ya. Ini contoh ya. Bisa kelihatan ya layar saya. Terlihat. Oke, siap. Oke. Nah, kalau kita lihat, di sini adalah kita bagi segmen pelanggan berdasarkan behavior, ya berdasarkan perilaku. Maka segmen pelanggan coffee shop itu ada yang dibilang coffee enthusiast. Siapa sih? Mereka adalah orang-orang yang kalau datang ke coffee shop, Mbak atau Mas barista, ini beans-nya apa ya? Dari mana? Single origin apa enggak? Ya, kan ada tuh orang-orang yang kayak gitu ya. Oh, saya pengen yang acidity-nya sekian dong, yang aftertaste-nya pengen yang kayak gini. Nah, mereka tuh ngerti banget. Jadi datang ke coffee shop, mereka udah punya pengalaman, punya pemahaman yang sangat mendetail mengenai beans coffee atau biji kopinya. Jadi mereka appreciate high quality, specialty coffee, dan mereka tuh punya appetite atau punya selera terus. Aku lebih suka biji kopi dari Kintamani deh. Aku lebih suka Gayo. Aku lebih suka misalnya dari Brazil gitu misalnya gitu ya. Ada yang kayak gitu. Lalu ada lagi segmen pelanggan yang study and working spot seeker. Mereka adalah yang nyari coffee shop, tapi segmennya adalah mereka mau cari tempat kerja atau tempat belajar. Ya, yang mereka cari itu apa sih karakteristiknya? Mereka cari tempat yang tenang, nyaman, wifi-nya ada, ya, terus bisa duduk panjang. Ada segmen itu. Lalu berikutnya adalah meeting spot seeker. Meeting spot seeker, mereka adalah mereka yang mencari coffee shop untuk community oriented atau cari tempat yang asik buat nongkrong, buat ketemu sama teman-teman. Ya, itu meeting spot seeker. Lalu on the go, ada juga market yang pengennya yang easy go aja, yang kira-kira buat di perjalanan, ready, kapan aja saya mau pergi, saya bisa beli kopinya. Nah, ketika saya bilang kayak gini, kita dari tadi tidak mendefinisikan segmen coffee shop berdasarkan umur, berdasarkan pendapatan, berdasarkan tadi gender, ya, seperti yang pada umumnya dilakukan. Sekarang kalau saya tanya, kalau saya bilang meeting spot seeker, coffee shop yang dia fokus untuk menyediain tempat untuk orang meeting, spotnya gampang ditemuin. Orang kalau mau janjian di ini deh. Gitu. Yang teman-teman kebayang brand apa? Coba ya, saya stop sharing dulu deh. Gitu ya. Starbucks. Fore. Ya, Starbucks. Ya, ya, Fore juga. Oke, betul. Fore juga termasuk ya. Cuman di beberapa item, di beberapa tempat. Ya, oke. Nah, kalau kita bicara kopi atau coffee shop yang nyediain kopi untuk on the go, untuk kita di perjalanan, untuk ngirim atau kopi untuk kita meeting di kantor, itu yang keinget apa? Kopi kenangan. Nah, benar ya, kopi kenangan. Nah, itu artinya gini. Kenapa teman-teman begitu saya bilang tempat nongkrong buat meeting, kenapa kita langsung di kepala kita bisa keluar Starbucks? Ketika saya bilang untuk di perjalanan, untuk yang gampang diorder, teman-teman langsung ingat kopi kenangan. Kenapa? Nanti kita bahas. Saya share screen lagi ya. Saya share screen lagi.
Kelihatan ya layarnya ya. Oke, ini kalau kita lihat, nah ini saya kasih contoh nih di sebelah kiri. Di Kemang itu, kebetulan saya kantor di Kemang. Di Kemang itu ada yang namanya Goni Coffee Shop. Emang dia coffee enthusiast. Orang yang datang ke sana, datang jauh-jauh, datang secara reguler karena mereka believe banget bahwa ini adalah tempat terbaik yang ngerti biji kopi pilihan. Ada lagi coffee shop yang mall ini di Tebet, dia memang mendesain tempatnya untuk belajar dan kerja. Jadi mejanya banyak meja kecil-kecil, satu gitu, bangku satu. Jadi orang datang ke sana memang benar-benar tujuannya saya mau coffee shop yang mensupport saya punya kebutuhan untuk bekerja atau belajar. Kalau meeting spot seeker tadi teman-teman sudah menebak Starbucks lalu on the go, itu ada kopi kenangan atau mungkin tuku gitu ya. Nah, yang menarik adalah semua brand ini jualan apa sih? Semua brand ini dari tadi jualan apa? Kopi. Jualan kopi. Tapi pemilihan target market membuat mereka berbeda di banyak hal. Benar nggak? Aware nggak bahwa pemilihan target market yang mereka pilih membuat bisnisnya mereka berbeda di banyak hal. Satu, cara mereka memilih tempat atau lokasi, varian menunya, kualitas barista, milih supplier, desain interior, sampai ke strategi harga produk. Itu membuat mereka tuh berbeda. Kenapa? Karena medan perangnya berbeda. Nah, sekarang gini, pilih target market itu mulai dari saya selalu merekomendasikan bahwa hari ini ketika kita ngomongin medan perang atau memilih atau menentukan segmentation, maka saya selalu mendorong kita melakukan segmentasi mulai dari behavior. Kenapa dari behavior? Ya, kenapa dari behavior? Karena kita sekarang hampir di setiap demografi, geografi yang berbeda punya akses informasi yang relatifly hampir sama. Tapi perilaku kita bisa jadi berbeda-beda. Ya, saya kasih cerita, ada hal yang menarik. Suatu hari handphone Samsung melakukan riset. Mungkin teman-teman pernah dengar cerita ini. Samsung itu melakukan riset untuk tahu siapa sih sebenarnya customer-nya mereka yang mau membeli handphone S series. Kalau sekarang mungkin ada S24 ya, Samsung Galaxy S24, atau mungkin sekarang dari 25 saya nggak tahu. Tapi seri-seri yang S itu biasanya kan flagship, versi mahal. Harganya berapa sekarang kalau yang seri S ya? Ada yang tahu nggak? Samsung seri S sekarang harganya berapaan? Mulai dari 20 jutaan kayaknya ya. Benar, Samsung itu kurang lebih di harga 20 jutaan. Nah, Samsung pengen tahu siapa sih sebenarnya yang beli handphone harga 20 juta ke atas. Saya mau tanya ke teman-teman, menurut teman-teman, kalau kita adalah direktur marketingnya Samsung Indonesia gitu ya, direktur marketingnya Samsung Indonesia, terus kita disuruh jelasin, siapa sih target marketnya Pak? Siapa sih segmen mana yang dikejar oleh Samsung Galaxy S yang harganya 20 juta ke atas, yang bisa di flip lah, yang kameranya bagus banget lah, ada AI-nya dan seterusnya. Kira-kira teman-teman akan menjawab apa? Saya pengen dengar dulu. Apa yang teman-teman bayangkan ketika teman-teman duduk sebagai direktur marketingnya Samsung, terus saya bilang bahwa silakan ini produk Samsung Galaxy S yang harganya 20 juta ke atas. Kira-kira menurut teman-teman disuruh mendefinisikan siapa customer Samsung Galaxy S. Silakan coba ketik di kolom chat. Ya, siapa kira-kira yang menjadi customer prestige seeker, tech enthusiast, ada yang bilang pengusaha, ada lagi nggak?
Ini Mas Sony dari M-Flash. Siapakah customer Samsung Galaxy S? Kalau profesional dan eksekutif muda, oke. Nah, kalau kita bicara mengenai pemilik usaha, bisa. Kalau kita melakukan segmentasinya berdasarkan demografi, maka jawaban profesional, non-profesional, eksekutif muda, pengusaha, itu benar, nggak salah. Tapi yang menarik, apa yang ditemukan oleh Samsung Galaxy S, mereka bilangnya gini, mereka melakukan segmentasi berdasarkan behavior, dan behavior seperti apa yang menjadi customernya Samsung Galaxy S. Mereka disebutnya gini, mereka disebutnya social climber. Social climber. Jadi mereka yang kepengen tervalidasi bahwa saya kelas ekonomi A gitu. Bisa jadi kaya, bisa jadi enggak. Bisa jadi dia pengusaha, bisa jadi juga bukan. Ya, kan kita bisa lihat ya. Bisa jadi pengusaha, bisa jadi bukan, bisa jadi dia punya uang, bisa jadi juga nggak punya uang tapi dia cicilan. Nah, dari situ bisa dilihat bahwa bagaimana segmentasi berdasarkan behavior somehow itu akan bisa memberi drive atau membantu kita memahami bagaimana perilaku konsumen membeli atau memutuskan menggunakan produk kita. Itu yang paling penting. Ya. Jadi nggak salah melakukan segmentasi berdasarkan demografi, itu benar. Tapi saya mendorong teman-teman untuk juga coba melihat dan memahami bagaimana behavior pelanggan kita berinteraksi dengan produk dan layanan kita. Karena segmentasi berdasarkan behavior itu rasanya sekarang menjadi hal penting karena kita hidup di dunia yang hampir semua orang punya akses informasi yang sama. Yang punya uang, nggak punya uang, yang pengusaha non-pengusaha, yang punya uang, dia mungkin akan beli dengan kredit cardnya, cicilan 0%, atau dia bayar cash. Yang nggak punya uang, mungkin dia akan pakai pay later, dan seterusnya. Oke, saya izin kembali untuk share screen. Oke, nah, sehingga kalau kita lihat tadi ya, kalau kita pakai contoh coffee shop segmentation, beginilah cara sebuah coffee shop atau sebuah bisnis spesifik memilih segmentasinya. Jadi kalau di sisi behavior itu ada coffee enthusiast, ada study seeker, meeting spot seeker, on the go. Saya mau bikin coffee shop tuh untuk yang mana sih? Kaum yang mana gitu? Jangan kaum mendang-mending ya. Nah ini misalnya behaviornya coffee enthusiast. Terus secara psikografi adalah social status seeker, lalu geografinya di mana, demografinya, kerjaannya apa, income berapa. Dengan kayak gitu, maka saya bisa mendefinisikan target market secara spesifik. Siapa sih customer saya? Customer saya itu coffee enthusiast yang cari status sosial lewat coffee shop, beraktivitas di luar kota, beraktivitas di kota besar, bekerja sebagai profesional dengan income lebih dari 15 juta rupiah per bulan misalnya. Nah, kalau kita lihat yang area lingkaran abu-abu, ini adalah medan pertempuran coffee shop yang kita kenali, ya, yang abu-abu. Nah, saya bilang tadi memilih medan perang itu memilih medan perang yang fokus. Tadi kan grow with direction, spesifik, jelas, clear. Bukan marketnya siapa, semua itu nggak bisa. Kalau kita bilang semua, maka itu awal dari ketidakjelasan direction di bisnis kita. Jadi kalau kita lihat ini adalah medan pertempuran, maka kita bagi. Ini ada lingkaran-lingkaran kecil yang itu kita kelompokkan berdasarkan behavior tertentu. Lalu kalau ini adalah medan pertempuran yang abu-abu, ya kan? Lalu yang orange ini adalah medan pertempuran coffee shop yang kita pilih. Yang tadi ya. Jadi saya memilih coffee enthusiast. Coffee enthusiast itu terpecah lagi. Yang tadi mana? Yang tinggalnya di kota besar, pekerjaannya profesional, gajinya 15 juta ke atas, dan mencari status sosial. Nah, keputusan ini akan mempengaruhi banyak hal ke belakang di bisnis coffee shop. Cara milih beans, cara milih lokasi, mendesain interior,
milih kualitas barista seperti apa, menentukan harga produk, itu semua akan terpengaruh oleh keputusan kita memilih medan perang. Jadi itu ya, jadi segmentation, melakukan segmentasi, lalu targeting itu memilih pointing satu atau beberapa segmen saja, ya, secara spesifik yang kita kenali. Lalu berikutnya adalah melakukan positioning. Pertanyaan saya adalah gini, jika bisnis adalah sebuah perang, maka di mana perang itu pertama kali terjadi? Ya, menurut teman-teman, kalau bisnis itu adalah sebuah perang, maka di mana di mana peperangan itu pertama kali terjadi? Pemilihan Dan bisnis. pemilih bisnis, ya kurang tepat. Ada lagi nggak? Kira-kira di mana peperangan pertama terjadi? Bener, ya. Ini Ibu Rosi ya. Bu Rosi, pikiran. Bener banget. Jadi peperangan pertama itu terjadi di pikiran calon pelanggan. Peperangan pertama, ya, apakah brand kita diingat, apakah bisnis kita diingat oleh pelanggan, itu terjadi pertama kali itu di pikiran pelanggan. Sehingga kita perlu berpikir mendesain kapan customer kita harus ingat kita. Di momen apa customer kita akan langsung ingat brand kita. Tadi begitu saya bilang, kalau coffee shopnya untuk kita pergi on the go, kita bisa pesan langsung buat di jalan. Nggak ada yang nyebut Starbucks. Semua nyebutnya kopi kenangan atau tuku. Nah, itu kan didesain. Nah, kita sebagai pemilik brand, sebagai pengusaha di bisnis, kita juga perlu menentukan positioning kita itu mau dikenal sebagai apa. Kapan customer akan langsung ingat sama brand kita? Saya tanya sama teman-teman, kalau saya bilang mobil mewah, teman-teman akan ingat brand apa? Kalau saya bilang mobil mewah, gitu, teman-teman akan ingat brand apa? Oke, Nurul, BMW, Bentley, Lexus, oke, Mercy, Toyota, ada yang jawab Tesla, ada yang Mercy, BMW, Maserati, dan seterusnya. Oke, banyak. Apa artinya? Segmen ini tuh luas banget. Kalau saya cuma bilang, saya datang ke market, halo guys, saya adalah brand mobil mewah. Teman-teman akan membandingkan saya dengan begitu banyak brand. Sulit nggak untuk saya menang? Sulit pastinya. Kalau saya tanya gini, brand mobil mewah yang desainnya sporty. Brand mobil mewah yang desainnya sporty. Cocok untuk anak muda misalnya. Teman-teman akan ingat brand apa? Porsche, Lambo. Lebih sedikit ya. Porsche. Yes. Kalau saya bilang mobil mewah yang desainnya elegan, classy. Mercy. Nah, kenapa teman-teman ingat itu? Karena brand itu mendesain. Brand itu mendesain kapan teman-teman atau kita harus ingat dengan brandnya dia. Artinya apa? Saya nggak cukup untuk bilang bahwa halo market, halo audiens, saya adalah mobil mewah. Nggak cukup. Tapi saya harus bicara ke market bahwa halo market, saya adalah mobil mewah yang elegan. Oh, kalau udah yang elegan banyak, saya harus tambahin lagi variabel tambahan sehingga apa? Market akan unik ingat dengan saya. Pertanyaannya nanti balikin ke bisnisnya teman-teman. Customer saya ingat sama saya nggak ya? Atau kalau lagi butuh sesuatu, customer saya lebih ingat kompetitor saya ya daripada saya. Gitu. Oke, kita lanjutin sekarang. Ya, karena positioning, udah cepet juga ya waktunya. Memilih medan perang ini adalah positioning. Nah, positioning adalah tentang memenangkan peperangan pertama di benak pelanggan. Nah, kapan pelanggan akan mengingat produk dan layanan brand kita? Nah, kita perlu membuat yang namanya ini brand positioning map. Jadi kita tentuin ini misalnya harga mahal, harga murah,
terus coffee shop dine in sama on the go. Kita bisa lihat nih di mana brand kita. Di sini Starbucks adanya di sebelah kiri karena lebih banyak untuk dine in. Jalankan on the go langsung buat pakai Starbucks nggak kepikiran lah. Ya harganya tinggi. Kalau buat on the go harga lebih murah, kita akan ingat kopi kenangan, dan ini adalah salah satu cara bagaimana melakukan brand positioning. Oke, gunakan brand positioning map. Kita nggak akan bahas detail ya di pertemuan ini. Tujuannya bikin brand positioning map itu ada 4. Satu, memahami posisi pasar. Kita bisa lihat nih, kalau kita adalah manajemennya Starbucks atau manajemen kopi kenangan, kita tahu di mana pola persaingan kita. Identifikasi kesenjangan pasar. Apa sih kalau kesenjangan pasar itu kan gap? Apa sih bedanya kopi kenangan dengan Starbucks? Kalau di sini kelihatan, oh kopi kenangan tuh jago banget untuk on the go coffee, harganya murah. Kalau Starbucks sebaliknya. Gitu ya, memahami gap, evaluasi kekuatan dan kelemahan. Nah, nih, kalau udah ngomongin dine-in, kayaknya kopi kenangan enggak deh. Desain interiornya kadang-kadang biasa aja, nggak yang dibuat cozy, nggak seasik Starbucks. Ya, kita bisa tahu kelemahannya dan kekuatannya, dan yang keempat, menginformasikan strategi pemasaran. Gimana caranya kalau saya ada di posisi ini, gimana caranya saya melakukan pemasaran, pricing, komunikasi, iklan, dan seterusnya. Oke, nah ini contoh ya brand positioning map, target audiensnya. Ini misalnya Starbucks ya, pecinta kopi, pengalaman, brandnya Starbucks, kedai kopi premium, menawarkan minuman bergelas dengan suasana yang nyaman. Tapi kalau misalnya saya adalah tuku, maka pastinya berbeda. Target audiensnya tuku adalah masyarakat urban, menginginkan kopi berkualitas dengan harga terjangkau. Benar ya? Kedai kopi lokal menjaga cita rasa kopi Nusantara berkualitas dengan harga yang terjangkau dan dapat dinikmati dengan cara yang praktis. Oke, nah teman-teman sekarang tinggal kalau mau mendesain atau memastikan memahami fundamental medan peperangan ini adalah, maka pertanyaan-pertanyaan ini yang mesti teman-teman jawab. Saya tuh di industri apa, tren apa yang terjadi di industri, tantangan terbesar, seperti apa segmentasi, seperti yang tadi kita jelaskan, lalu segmen mana yang menjadi market, kita harus jelas apa kelemahan dan kelebihan, definisikan target market, lalu ada tren apa yang bisa mempengaruhi bisnis kita, itu semua yang kita tulis gitu ya. Itu satu. Yang berikutnya saya hanya akan bahas 2 ya. Jadi memilih medan perang. Yang ketiga adalah memilih senjata peperangan. Oke, ini tentang memilih senjata yang tepat, yang sesuai dengan medan perang dan target operasi. Jadi kalau kita sudah kenal dengan medan perangnya, maka pertanyaan berikutnya adalah senjata apa yang harus saya bawa? Saya kasih ilustrasi sederhana buat teman-teman. Saya tanya, teman-teman kalau melihat AirAsia versus Garuda Indonesia, apa yang teman-teman bayangkan? Apa senjata utama yang digunakan oleh AirAsia untuk menembus market? Ya, price, yes. Oke, low cost, murah, benar ya? Murah, low cost, affordability, benar. Tapi kalau kita bicara apa sih senjata peperangan utamanya Garuda Indonesia? Fasilitas, benefit, ketepatan waktu, dan banyak hal. Oke, kita lihat ya bagaimana sebuah brand mendesain. Sebentar, saya sebentar, saya lagi
Oke, saya akan liatin di sini, saya share screen lagi ya. Ini saya kembali ke layar saya. Oke ya, jadi ketika kita bilang mendesain senjata, tadi teman-teman udah jawab, maka sebenarnya yang kita bahas di bab ini adalah mengenai value proposition. Apa yang jadi P dan apa yang kita tawarkan ke pelanggan. Pertanyaan paling sederhana, coba tanya deh sama tim kita, atau coba sama diri kita sendiri, suruh definisikan apa bedanya kita dengan kompetitor. Kita bisa biasanya nulis apa? Kita nggak akan, kebanyakan dari yang saya temuin ya, kebanyakan dari yang saya temuin adalah mereka tidak bisa mendefinisikan hal-hal secara spesifik membandingkan bagaimana saya berbeda dengan kompetitor ya. Jadi ini, nah ini ya, ini saya lihatin ya. Kompetitor value proposition itu apa sih? Apa yang ditawarin sama kompetitor, apa yang dibutuhkan sama market, lalu apa yang kita tawarin yang di bawah. Kalau semuanya beririsan, yang kita tawarin beririsan dengan apa yang ditawarin dengan kompetitor, beririsan dengan apa yang customer butuhkan, apa yang terjadi di market. Kira-kira apa yang terjadi di market kalau yang kita tawarin itu sama dengan kompetitor ya, dan itu dibutuhin market. Ketat persaingannya, benar. Tapi artinya apa? Artinya kita akan perang harga. Ya, red ocean, benar banget. Kalau itu yang kita masuk, maka itu artinya red ocean. Nah, apa sih value proposition? Value proposition sebenarnya sama dengan key competing factors. Key competing factors itu adalah fitur atau benefit atau nilai yang dipertimbangkan oleh pelanggan ketika melakukan pembelian. Ya, ketika melakukan pembelian. Nah, kita nanti coba setelah ini key competing factors ya. Kita bahas. Kita anggap sekarang yang ada di sini kita bagi, ada sebagian jadi manajemennya AirAsia, ada yang menjadi manajemennya Garuda Indonesia. Terus kita buka key competing factors atau value proposition atau apa yang dipertimbangkan oleh pelanggan ketika mau memilih sebuah airlines. Apa aja yang akan dipertimbangkan? Boleh open mic ya. Coba. Coba ya. Kita lihat apa yang dipertimbangkan. Ya, biasanya apa? Harga. Terus apa lagi? In-flight meal, ketepatan waktu ya, ketepatan waktu. Apalagi yang kita pertimbangkan? Keselamatan, keselamatan. Terus in-flight service ya, service. Terus legroom ya, legroom. Terus apalagi? Apalagi yang kita pertimbangkan ketika saya rute ya, rute. Terus gengsi ya, gengsi, brand, terus pramugari, ya pelayanan pramugari di atas, meal, jadwal, fasilitas, dan seterusnya. Oke, sekarang saya mau tanya, kalau teman-teman disuruh kasih nilai 1 sampai 10, AirAsia, 1 itu paling jelek, 10 itu paling bagus ya, memuaskan. 1 tidak, sangat tidak memuaskan, 10 sangat memuaskan. Menurut teman-teman harga AirAsia 1 sampai 10 berapa nilainya? Silakan ketik di kolom chat ya. 9, 8, anggap saya tulis ini 9, 8. Oke, saya masukin 8. Oke, Garuda Indonesia berapa harganya? 1 sampai 10. Berapa harga Garuda Indonesia? Ratingnya menurut teman-teman. 5, 7, kejam banget ya. 5, 7. Saya itu rata-rata 6 ya. Oke, in-flight meal.
Garuda AirAsia berapa? Coba dijawab, AirAsia berapa, Garuda berapa? In-flight meal, menurut teman-teman sebagai pelanggan AirAsia dan Garuda. Berapakah in-flight meal AirAsia? 6. Oke, berapa in-flight meal Garuda? Oh, Pak Ahmad jawabnya 9. Berapa in-flight meal untuk Garuda? 8. Oke. Terus ketepatan waktu AirAsia berapa sampai 1 sampai 10? Ketepatan waktu AirAsia 5, 6, 6. Oke, saya anggap 6 ya. Garuda Indonesia ketepatan waktu Garuda Indonesia. Oke, 8 ya. Ada yang jawab 9, yang 8, yang 7. Oke. Keselamatan. Seberapa besar persepsi keselamatan terhadap AirAsia? 1 sampai 10. Tara 5 ya. 6. Oke, saya anggap 6 ya rata-rata. Kalau Garuda Indonesia, seberapa persepsi kita terhadap kualitas keselamatan penerbangan Garuda Indonesia? 8. Oke. 8. Lalu in-flight service, pelayanan di dalam pesawat, entertainment dan segala macam. AirAsia berapa? AirAsia, oke, 6. Terus kalau Garuda Indonesia, in-flight service-nya 9. Oke. Lagi legroom. Legroom-nya berapa? Keleluasaan kaki kita ya pas lagi duduk. AirAsia berapa? AirAsia, oke, kita anggap 6. Terus berapa untuk Garuda Indonesia? Oke, 8. Sekarang tinggal rute. Pilihan rute AirAsia. Pilihan rute untuk AirAsia 1 sampai 10 berapa? Oke. Pilihan rute untuk Garuda Indonesia. 9, 8. Ada yang jawab 5, anggap 8 ya. Rata-rata aja. Gengsi, kalau AirAsia udah jelas nggak ada gengsinya ya. Ini saya isi cepat aja ya. Kan saya kalau Garuda saya isi 8 lah. Karena lalu pramugari misalnya karena ini relatif baru, ini kurang lebih ini misalnya kayak gini. Nah, yang di sebelah kiri ini adalah hasil survei ya. Jadi kita tanya sama customer kita, calon customer, apa sih yang kamu pertimbangkan sadar dan tidak sadar ketika dia memilih produk kita. Kita tentuin, lalu kita sebar survei, kita kasih nilai, lalu ini brand kita versus brand kompetitor kita masukin. Apa yang akan kita lihat di sini? Dia akan muncul chart seperti ini. Kalau saya bilang, area mana AirAsia menang? AirAsia menang itu ada di harga. Benar ya? Maka Garuda Indonesia menang di poin-poin yang lain. Ini adalah senjata pamungkasnya AirAsia. Senjata pamungkas. Karena ini senjata pamungkas, maka dia fokus sekali bahwa inilah yang menjadi diferensiasi saya dibanding yang lain. Maka ketika kita nanti lihat di iklannya, misalnya saya stop sharing dulu, misalnya kita coba googling ya, googling misalnya iklannya AirAsia. Apa yang selalu kita lihat dari iklannya AirAsia? Nggak jauh-jauh dari senjata pamungkasnya dia. Hampir semua iklan AirAsia selalu bicara pricing.
harga. Kenapa? Karena ini adalah senjata pamungkasnya dia untuk masuk ke market. Jadi ini tuh by design. Sebelum kita bicara yang lain ya, kenapa mereka invest AI dan segala macam, karena supaya harganya murah. Tapi kita memilih dulu senjata peperangan mana yang membantu kita masuk ke medan perang dan menang. Itu jelas kalau di sini kita lihat itu adalah iklan, pricing ya, atau harga. Tapi kalau kita lihat Garuda Indonesia, oke, kita akan lihat variasi yang berbeda. Mereka akan bicara kenyamanan, ketepatan waktu, tuh. Maskapai paling tepat waktu sedunia. Keren banget gitu ya. Oke, berbeda sekali gaya komunikasinya, mengkampanye atau menyampaikan apa yang benar-benar menjadi senjata pamungkasnya brand tersebut. Apa yang kita belajar di part ini? Di part ini tuh kita lagi belajar sesungguhnya adalah jantung dari strategi atau yang membuat kita benar-benar fokus itu ada 2 poin. Satu, memilih medan perang yang sangat spesifik, yang jelas ya, jelas, spesifik, clear. Lalu yang kedua, menentukan mana winning zone kita atau mana unique selling point kita dan bagaimana kita berbeda dengan market, berbeda dengan kompetitor di market. Ya, how will we win? Gimana caranya kita akan menang? Senjata apa yang akan kita pakai? Nah, 2 poin ini yang menjadi menurut saya adalah pondasi bagaimana sebuah company bisa grow with direction. Arah itu menjadi lebih jelas ketika kita tahu 2 hal ini. Market, medan perang secara spesifik. Yang kedua, bagaimana kita akan berbeda dan senjata pamungkas kita untuk masuk ke medan peperangan itu apa. Oke, 2 hal itu yang mudah-mudahan insya Allah bisa membantu teman-teman untuk menajamkan bagaimana arah bisnis kita akan bertumbuh. Oke, terima kasih banyak. Mungkin saya akan buka sesi tanya-jawab. Nggak terasa ya, waktunya hampir sejam ternyata. Saya akan buka sesi tanya-jawab atau saya kembalikan ke MC ya, ke Mbak Ana, silakan. Oke, baik, Pak. Wah, ilmunya banyak sekali ya, Ibu dan Bapak. Terima kasih banyak kepada Bapak Muhammad Ismail atas sharing yang inspiratif dan penuh insight. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Di sesi ini kita akan memberikan kesempatan untuk 3 orang penanya. Silakan gunakan fitur raise hand untuk bertanya, sebutkan nama serta asal instansinya. Baik, kita mulai dari penanya yang pertama. Boleh, Bapak Ahmad Mahfudi? Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat ilmu banyak nih malam ini. Terima kasih Bapak. Alhamdulillah Pak Ahmad. Saya ada 2 pertanyaan Bapak. Silakan. Dari apa ya, pergerakan setiap lembaga perusahaan itu kan tentunya pengennya unggul ya, terus ketika dia menemukan kompetitor maka dia punya daya saing ya, sehingga ketika 2 hal itu akhirnya ujung-ujungnya dia tuh harus bisa mempunyai strategi yang berkelanjutan. Nah, strategi berkelanjutan itu berdampak ke market, juga berdampak ke lembaga atau perusahaan kayak gitu. Itu bagaimana trik atau mungkin apa ya, clue yang bisa diambil sehingga kita bisa menyeimbangkan antara unggul, daya saing, sama berkelanjutan. Nah, itu yang pertama, Pak. Yang kedua, apakah ada perbedaan antara efektif sama efisien? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad ya. Saya mungkin izin untuk langsung menjawab. Pertama, yang kita share atau kita bahas di malam hari ini itu 2 poin dari sebenarnya
5 fundamental utama dari sebuah strategi bisnis yang sustainable. Nah, kita pilih 2 poin penting terkait dengan direction dan fokus karena 2 poin yang kita bahas malam ini itu adalah jantungnya strategi perusahaan. Apa itu? Memilih medan perang yang spesifik, continue, lalu yang kedua memilih senjata perang atau value proposition yang benar-benar membuat kita menangkan peperangan di medan perang yang kita pilih gitu. Nah, untuk membuat itu sustainable sebenarnya adalah satu, di medan perang yang kita pilih secara spesifik, maka kita akan, kalau medan perangnya kita pilih secara spesifik, clear, maka potensi kita untuk bisa terus memahami dan merasakan begitu ada perubahan itu potensinya akan tinggi ketimbang kalau kita tidak punya medan perang yang spesifik yang kita kenali. Lalu yang kedua, dengan memahami apa yang menjadi value proposition kita atau winning zone kita atau tadi senjata pamungkas kita, senjata pamungkas inilah yang nanti akan membantu kita mendefinisikan satu secara internal skill apa yang harus kita punya. Kita lihat kalau kita ngomongin AirAsia, ketika AirAsia bilang bahwa oh senjata pamungkas kita untuk menang itu harga ya gitu. Kalau senjata pamungkasnya harga, maka di internal kita harus punya skill apa? Mereka sadar sekali, satu, kita harus punya skill IT. Mereka tahu persis bahwa dengan IT mereka bisa beroperasi dengan sangat efisien, ya, dengan sangat. Yang kedua, dengan IT mereka bisa memotong jalur distribusi penjualan tiket. Orang mungkin salah satu airlines di Indonesia yang punya konsentrasi yang luar biasa untuk membangun websitenya dan beli di website, saya belum lihat yang lain ya. Saya belum lihat yang lain yang punya kesungguhan segitu hebatnya. Ya, AirAsia itu salah satu yang pertama yang benar-benar mengkampanye websitenya sehingga kita kalau mau ngecek, mau beli langsung ke website mereka atau ke aplikasinya mereka. Dari mana itu bisa terjadi? Karena mereka tahu bahwa skill ini yang kita butuhin. Apa? Itu tadi IT. Yang kedua, skill untuk menentukan, fokus sekali manajemennya untuk menentukan dan menilai rute-rute yang jarak pendek dan menguntungkan. Yang ketiga, di HR-nya mereka tahu banget bahwa kita nggak butuh pramugari yang pengalaman, kita butuh pramugari yang masih muda-muda, yang kira-kira bayarannya itu nggak semahal kalau mereka udah punya pengalaman seperti di Garuda Indonesia. Nah, dengan memahami tadi fundamental strategi, maka insya Allah sustainability strategi kita itu bisa kejaga. Itu ya, gitu Pak Ahmad. Lalu pertanyaan Pak Ahmad yang berikutnya, sebenarnya apa sih bedanya efektif dan efisien? Kalau saya bilang gini, kalau efektif tuh lebih fokusnya tuh kepada hasil, terus tercapai apa enggak pencapaiannya, ngeluarin dana 100 juta, targetnya penjualan kita bisa naik jadi 10 miliar, nyampe apa enggak gitu. Tapi kalau efisien, itu tujuan kita dicapai dengan cara yang paling hemat apa enggak. Maka selalu tolak ukurnya adalah waktu, biaya, tenaga. Tapi kalau tadi efektivitas itu bicaranya selalu target, goal, sampai apa enggak. Kalau efisien ya kita sampai tapi dengan waktu berapa, biaya berapa. Jangan-jangan kita nyampe ke penjualan 10 miliar dengan iklan 100 juta, oh kayaknya udah keren banget ya, efisien. Oh ternyata enggak, kompetitor kita bisa nyampe 500 miliar tapi biaya iklannya cuma 50 juta. Jangan-jangan mereka lebih efisien. Gitu ya, Pak Ahmad, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Baik, selanjutnya kita ke pertanyaan kedua yang sudah raise hand dari Bapak Habil. Boleh. Silakan. Oke. Oke, ya terima kasih. Suara saya terdengar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Pak Ismail. Terima kasih atas ilmu dan pengalamannya. Alhamdulillah baik Pak. Masya Allah. Izin bertanya, mungkin tadi juga dari sesi pemaparan mungkin lebih kepada
setelah tahu ilmunya dan insight-nya, Pak, mungkin ada nggak dari sisi pengalaman Bapak mungkin dalam membangun Zahir atau bisnis lainnya atau komunitas lainnya tuh momen ya jadi turning point Pak Ismail nih atau tim sehingga dalam tanda kutip nih menyadarkan pentingnya grow with direction gitu daripada maksudnya daripada sekadar cuman growth semata atau mungkin pertumbuhan yang pesatnya ini tidak terkontrol gitu. Pak Ismail, mungkin itu aja pertanyaannya dari saya. Jazakallah khair. Banyak, terima kasih Mas Abil. Barakallahu fiik, senang bisa ketemu di sini. Eh, Mungkin salah satu yang selalu menjadi challenge buat saya dan saya yakin di banyak pengusaha adalah fokus untuk terus-menerus memahami pelanggan dan mendefinisikan segmen. Jadi di saat kita bertumbuh, maka biasanya ada hasrat, ada ego untuk terus melebarkan sayap gitu. Tanpa terasa segmen itu jadi lebar. Instead of kita jadi dalam banget di satu vertikal segmen, tapi kita tuh jadi lebar banget gitu. Kadang-kadang, nah kita seringkali tidak sadar bahwa melebarkan segmen itu sama dengan kalau tadi di konsep saya itu kan sebenarnya merubah transplantasi jantung lah, karena itu kan jantungnya. Kalau itunya dirubah, maka gak sesederhana cuman segmennya dirubah, tapi nanti turunannya jadi banyak banget yang harus kita sesuaikan. Setiap segmen punya impact ke tadi senjata yang kita punya, itu cocok gak sih dipakai di segmen yang lain? Jangan-jangan enggak. Ya, jangan-jangan enggak. Terus yang kedua, kalau kita senjatanya oke, cocok, apakah kita masih bisa pakai organisasi yang sama atau enggak? Jangan-jangan enggak. Apakah skill organisasi yang dibutuhkan masih sama atau tidak? Tidak. Itu yang sering kali dan sering banget saya temuin dan pengalaman saya adalah kita tidak sadar bahwa meluaskan segmen itu tanpa sadar menambah beban di organisasi kita sehingga kita nggak bisa lagi tajam. Marketnya jadi lebar. Kan organisasi kita punya beban yang luar biasa. Akhirnya apa? Kita nggak punya kontrol. Nggak punya impact. Kalau udah banyak kontrol kita nggak punya, setiap kali ada perubahan sedikit di market, maka tentunya bayarannya adalah kita sulit sekali beradaptasi. Gitu, Mas Abil. Ya, Cukup. Siap. Terima kasih. mudah-mudahan bisa Cukup, menjawab. insyaallah. Terima kasih. Siap, barakallahu fiik. Ya, chat. Assalamualaikum. Ada pertanyaan juga di chat dari Bapak Abu Toib. Bisnis kami di rumah sakit, mimpi kami bermain di segmen premium, tetapi regulasi pemerintah mewajibkan melayani pasien BPJS. Apa dimungkin mempunyai dua segmen? Seperti itu, Pak, pertanyaannya. Boleh. Terima kasih, Pak Abu Thaib. Pertanyaannya adalah, apakah boleh punya dua segmen? Boleh. Saya bilang tadi boleh memilih beberapa satu atau sebagian sedikit dari segmen. Problemnya atau challenge-nya adalah seberapa dalam kita memahami dua segmen ini. Gitu. Jadi boleh punya lebih dari satu segmen boleh, tapi kita harus sadar bahwa melayani dua segmen maka butuh tadi jangan-jangan senjata pamungkasnya beda. Jangan-jangan. Kalau senjata pamungkasnya beda, maka nanti skill organisasinya yang dibutuhin juga beda. Maka saya tidak heran sebagian rumah sakit yang bagus-bagus karena tadi ya punya tuntutan untuk melayani BPJS, maka akhirnya mereka split areanya. Ini yang BPJS, ini yang tidak. Wajar, kenapa? Karena skill organisasi yang dibutuhkan tuh beda. Space-nya, kualitas pelayanannya, jumlah orangnya, obatnya, dan seterusnya tuh bisa jadi berbeda. Sehingga boleh, tentu saja boleh, tapi yang paling penting adalah bagaimana dan sedalam apa kita memahami, mendefinisikan, mendeskripsikan medan perang yang dua segmen ini bisa jadi behaviornya berbeda. Jangan nanti senjata pamungkasnya juga bisa jadi berbeda. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Wah, karena waktunya sudah Ini ada satu pertanyaan lagi, siapa nih? Ada Ahmad Mustafa. ada. Oke, baik. Boleh satu pertanyaan lagi deh, mana kalau ada yang mau tanya. Izin coach. Oh, silakan.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak atas sharing ilmunya dan insya Allah semoga bisa bermanfaat buat kami semua dan menjadi barokah buat Bapak dan beserta tim Zahir. Nah, di sini sebelumnya saya kebetulan dari perusahaan manufaktur dan juga distribusi spesifiknya di makanan anak. Nah, di sini ada beberapa, menurut analisis kami itu ada beberapa perubahan perilaku konsumen yang mana kami itu channel distribusinya itu artinya offline. Nah, dengan preferensi customer itu sudah bergeser ke market, artinya ke channel online, artinya dia pakai e-commerce, marketplace dan lain sebagainya macamnya. Nah, di sini kami analisis juga di brand, artinya di kompetitor tuh dari setiap brand itu, kompetitor itu mereka senjatanya itu sudah hampir dari setiap segmennya itu ada nih. Nah, ini agak menjadi salah satu adalah challenge, yang kedua itu adalah agak sedikit keraguan ketika kita mau melakukan pivot, artinya kita mau bermain juga di medan perang di sana, coach. Nah, artinya mungkin ada arahan ini ataupun ada insight dari coach bagaimana nih solusinya, karena kalau kita, menurut kami, kalau memang ini nggak segera kita ikut bermain di sana, kemungkinan besar 1 tahun 2 tahun ke depan ini market offline ini akan semakin tergerus ini. Nah, akan tapi tantangannya ini dalam memetakan, artinya buat blueprintnya sampai ke bisnis canvasnya, ini agak menjadi challenge buat kami gitu, coach. Kira-kira bagaimana langkah-langkah itu harus mulai dari mana gitu sih, coach? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Ahmad, pertanyaannya bagus banget. Pertama, eh, di situasi kayak gini, kalau tadi lihat strategi kanvas yang saya sharing ketika kita bahas ya, AirAsia versus Garuda Indonesia, kan ada key competing factors ya. Apa sih yang dipertimbangkan oleh pelanggan, dan itulah kenapa inovasi itu penting. Gampang nggak nyari inovasi? Oh, susah banget. Teorinya sih enak ya. Oh, cari diferensiasi aja. Gampang banget kan ngomongnya. Tapi kan untuk dapat diferensiasi yang bisa benar-benar dibutuhkan sama pelanggan, itu luar biasa sulit. Nah, kenapa sulit? Karena kita itu nggak pernah bisa benar-benar memahami pelanggan dengan cuman data, menurut saya. Indonesia ini kan negara apa ya, budaya kita kan wedangan ya, Mas Ahmad ya, wedangan gitu. Artinya gini, Mas Ahmad, pertanyaannya seberapa sering duduk ngobrol sama pelanggan untuk memahami sebenarnya apa sih yang mereka butuh gitu, yang mereka pertimbangkan tuh apa sih gitu. Nah, ini tuh nggak enak, ini tuh berat, duduk sama pelanggan tuh nggak enak, ngabisin waktu. Seakan-akan kayaknya kita cuma mau cari hal-hal yang remeh-remeh gitu, dan kadang-kadang ego kita bilang, ah gue udah tahu gitu, ah gue udah tahu. Tapi kalau kita nggak duduk sama pelanggan, kita nggak bisa tahu tuh sebenarnya ada potensi atau ide apa yang muncul. Oh, ternyata harusnya produk saya tuh bisa berbeda dengan cara yang kayak gini gitu. Dan di challenge-nya Pak Ahmad tadi, offline dan online tentunya medan perangnya beda, sehingga ya perlu bisa jadi mendefinisikan ulang gitu. Dan saya nggak tahu, dan saya sering dan ketemu banyak case brand yang udah kuat di offline, begitu mau masuk ke online tuh kedodoran. Bener nggak Pak Ahmad ya? Betul, coach. Gitu. Betul Kenapa banget. akhirnya? Nah, kenapa kayak gitu? Karena medan perangnya udah beda. Begitu medan perangnya beda, ya kan? Medan perang artinya apa? Butuh senjata pamungkas yang beda. Sedangkan begitu perusahaan yang udah biasa di offline, mereka berpikir senjata pamungkas mereka di offline dibawa ke online itu beres. Enggak sama sekali. Kenyataannya kita sering temuin nggak begitu gitu. Jadi mungkin Mas Ahmad bisa coba, kalau mau masuk ke online, coba dengan pendekatan yang berbeda. Terus pastinya segmennya berbeda. Medan perangnya coba pelajarin lagi. Medan perang yang berbeda bisa jadi, dan potensinya besar sekali membutuhkan senjata pamungkas yang berbeda. Kalau nanti Pak Ahmad udah temuin senjata pamungkasnya,
Bisa jadi turunannya nanti timnya bisa jadi butuh tim yang berbeda. Ya pelan-pelan mesti switch, butuh knowledge, pengalaman, pemahaman yang beda banget. Betul coach, karena memang challenge-nya banyak aspek ya coach ya kami lihat, artinya dari input proses sampai outputnya itu kan kita melihat banyak aspek yang kita masih puzzle-puzzlenya itu belum ada. Salah satunya adalah timnya juga gitu kan, karena secara handling di online ini kami melihat analisis kompetitor itu strategi mereka baik itu dari organik sampai ads, kemudian sampai mereka benar-benar pakai IOL segala macam, kami hitung budgetnya itu luar biasa gitu coach. Bahkan ada Betul. data yang kami tarik itu spending, artinya budget marketing mereka tuh sampai di MM-an itu dalam kurun waktu 1 bulan gitu kan. Ini kan wah ini gila ini menurut kami gitu ya, ini ngitung ROI-nya kan waduh ini bikin diskusi kami brainstormingnya jadi panjang, tapi outputnya juga wah ini muter-muter gitu coach. Akhirnya coba deh kita hold dulu, kita lari ke dalam lagi. Bener coach, tadi kita ngobrol sama customer dari kue yang sudah sering kita makan itu kan, dan juga sharing ke beberapa kompetitor offline, ternyata ya masih ada space. Tapi balik lagi coach, kita melihat ke depan, visi ke depan itu melihat perubahan perilaku konsumen itu memang dengan isu-isu, karena kan aspek dari ekonomi makro, mikro, kemudian dari aspek yang lain itu mereka itu sudah mengarah ke depan itu bahwanya memilih produk A itu jangan yang ada di pinggir jalan gitu kan, tapi yang sudah lebih hygiene-nya lebih tinggi, quality-nya lebih tinggi, dan aspek-aspek lain harus didorong ke sana. Nah ini isu itu sudah kita tangkap nih dari tim riset kami gitu kan. Nah ini ketika switch mau ke digital, ke online, challenge-nya ternyata kita perhitungkan secara modal, investasi segala macam gede banget gitu. Wah ini ya cukup menantang sih coach, cuman ya perlu kita kaji lagi sih coach, artinya senjata segala macamnya. Terima kasih coach buat insight-nya. Ya, Pak Ahmad, saya izin nambahin aja sedikit sebagai penutup. Kalau case-nya seperti itu, maka Pak Ahmad jangan mikir begitu switch ke online, terus langsung gede. Nah, berpikirnya tuh pindah ke online dengan tim yang kecil, coba dulu dengan kecil bisa menang apa enggak, yang produknya atau volumenya kecil sedikit. Kalau yang sedikit aja kita bisa menang, baru kita scale. Jadi jangan langsung berpikirnya pindah langsung gede, nggak ketemu. Oke, siap Jadi siap. coba dulu skalanya kecil dulu, barangnya 1, 2, 3, 4, 5. Oh ngiklan, coba deh iklan 100.000. Gimana caranya satu produk dengan iklan 100.000 sehari bisa menang nggak? Oh bisa ternyata, baru kita scale. Tapi kalau Pak Ahmad begitu masuk, mau langsung berpikir bahwa ini harus volumenya gede banget, resikonya jadi gede luar biasa besar. Jangan. Jadi cari kesuksesan kecil dulu untuk bisa di scale. Oke, berarti mungkin ability testing dulu ya coach ya di sini ya. A/B testing, timnya kecil, jangan banyak-banyak, 1-2 orang dulu, produknya nggak usah banyak, tes gimana caranya itu bisa menang, bisa dapat order, gitu dulu aja. Oke, siap. Terima kasih banyak coach buat sharingnya. Siap, sama-sama, makasih banyak. Thank you. Oke, mungkin begitu Mbak Ana, saya kembalikan ke Mbak Ana. Terima kasih banyak semua teman-teman yang sudah hadir di sesi sharing malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya minta maaf kalau ada yang kurang-kurang. Semoga kita bisa ketemu lagi di sesi yang lain. Saya kembalikan ke Mbak Ana, silakan. Baik, wah sesi tanya jawab sekarang tuh seru banget ya, Ibu Bapak. Banyak sekali insight yang bisa langsung kita praktekkan di bisnis kita masing-masing. Tadi masih ada nih yang raise hand ya untuk bertanya. Nah, kita akan kita lihat. Oh, maaf, sebentar. Sebelumnya, apakah sudah ada share screen-nya? Potong tapi. Gimana, Pak?
terpotong nih yang sebelah kanan, yang tengahnya kepotong. Oke. Oke. Apakah sudah terlihat jelas? Enggak. Oke. Buat yang pengen dapat panduan langsung dan lebih detail, Bismop International juga akan mengadakan eksklusif workshop yang berjudul CEO Kompas. Workshop ini khusus buat para CEO, pengusaha, dan profesional yang mau punya arah bisnis yang jelas, strategi yang solid, dan eksekusi yang tepat sasaran. Di sini kita juga akan belajar langsung dari CEO yang berpengalaman, membedah strategi yang terbukti sukses, dan menemukan winning zone untuk bisnis Bapak Ibu semua. Pesertanya terbatas supaya lebih fokus dan interaktif. Info lengkap dan pendaftaran bisa dilihat di QR code yang ada atau bisa langsung ke Instagram kita di bisblueprint.id. Ada harga khusus untuk 20 orang pertama yang mendaftar. Tidak terasa, kita sudah ada di penghujung acara. Terima kasih untuk Bapak Muhammad Ismail atas ilmu dan pengalamannya, juga untuk semua peserta yang udah hadir dan aktif dari awal sampai akhir. Semoga webinar ini bermanfaat dan menginspirasi langkah kita ke depannya. Saya Anissa Nurbella, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai ketemu di acara berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Syukur.